Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usnatu Fatimah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar atau biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Contoh adalah kata merah, yaitu salah satu warna. Namun dalam kehidupan warna merah itu tidak hanya semacam, ada warna merah darah, merah delima, merah jambu, dan lain-lain. Komposisi ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada komposisi nominal. Komposisi nominal ini adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. Contohnya adalah komposisi pada kakek, nenek, dan baju baru. Sebagai pengisi fungsi subjek, komposisi kakek nenek berkategori nomina. Dan sebagai pengisi fungsi objek, komposisi baju baru berkategori nomina. Komposisi nominal ini dapat dibentuk dari dasar. Yang pertama ada nomina tambah nomina, seperti kakek nenek, meja kayu, dan sate kambing. Yang kedua ada nomina tambah verbal, seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. Yang ketiga ada nomina tambah adjektif, seperti guru muda dan mobil kecil. Komposisi nominal ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu komposisi nominal bermakna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar dengan dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Makna gramatikal yang muncul dalam proses pembentukan komposisi nominal antara lain adalah makna yang menyatakan, yang pertama ada gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. Yang kedua ada bagian, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dari. Yang ketiga ada kepunyaan atau pemilik, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata milik. Yang keempat ada asal bahan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata terbuat dari. Selanjutnya ada asal tempat, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata berasal dari. Yang keenam ada bercampur atau dicampur dengan, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata bercampur. Yang ketujuh ada hasil buatan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata buatan. Yang kedelapan ada tempat melakukan sesuatu, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata tempat. Selanjutnya ada komposisi nominal bermakna idiomatik. Ada sejumlah komposisi nominal memiliki makna idiomatik, berupa idiom penuh maupun idiom sebagian. Yang berupa idiom penuh artinya seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Contohnya seperti orang tua dalam arti ayah ibu, kambing hitam dalam arti orang yang dipersalahkan dalam perkara, buah bibir dalam arti bahan perbincangan orang, daun muda dalam arti remaja. Selanjutnya ada komposisi nominal metaforis. Ada sejumlah komposisi nominal yang salah satu unsurnya digunakan secara metaforis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki oleh unsur tersebut. Umpamanya adalah unsur kaki pada komposisi kaki gunung. Diberi makna metaforis dari komponen makna kaki, yaitu terletak pada bagian bawah. Sedangkan komposisi kaki meja diberi makna metaforis dari komponen makna kaki penunjang berdirinya tubuh. Contoh komposisi nominal metaforis lainnya adalah catatan kaki, kepala surat, daun telinga, mulut gua, dan banyak lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu komposisi adjektifal. Komposisi adjektif adalah komposisi yang pada satu satuan klausa berkategori adjektif. Misalnya, komposisi cantik, molek, kaya,
miskin, dan klausa seperti berikut. Contoh pertama, gadis yang cantik molek ini duduk termenung. Contoh kedua, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Komposisi adjektif dapat dibentuk dari dasar. Yang pertama, adjektif tambah adjektif seperti tua, muda, besar, dan kecil. Yang kedua, ada adjektif tambah nominal seperti merah darah dan juga keras hati. Yang ketiga, ada adjektif tambah verba seperti takut pulang atau malu bertanya. Lanjut, yang keempat ada adverbal tambah adjektiva seperti tidak berani atau sangat indah. Komposisi adjektival bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukannya muncul sejumlah makna gramatikal, antara lain adalah makna yang menyatakan gabungan biasa, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata dan. Yang kedua ada alternatif atau pilihan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata atau. Yang ketiga ada seperti, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata seperti. Yang keempat ada serba. Makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila kedua unsurnya berupa dasar yang sama dan memiliki komponen makna yang sama. Yang kelima ada untuk, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata untuk. Dan yang terakhir ada kalau, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata kalau. Baik, selanjutnya komposisi adjektival bermakna idiomatikal. Ada sejumlah komposisi adjektival bermakna idiomatikal, yakni makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, panjang usus dalam artian sabar, tinggi hati dalam artian angkuh. Selanjutnya ada komposisi adjektival dengan adverbial. Hanya ada dua macam adverbial yang mendampingi adjektif untuk membentuk komposisi adjektival, yaitu yang pertama ada adverbal negasi, contohnya tidak, dan yang kedua ada adverbia derajat, contohnya agak, sama, lebih, kurang, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Bibi dengan nomor NPM 2006102020085. Saya berasal dari kelompok 5 mata kuliah umum bahasa Indonesia. Saya ingin membacakan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul dengan materi idiom dan frasa. Idiom adalah suatu ungkapan seperti istilah frase yang maknanya tak dapat diturunkan dan definisi langsung dan menyusun bagian-bagiannya, melainkan merupakan suatu makna tak langsung yang hanya dikenal melalui penggunaan umum. Dalam linguistik, idiom umumnya dianggap merupakan gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusun atau principle of compositionality. Walaupun masih terjadi perdebatan mengenai hal tersebut, idiom dapat membingungkan orang yang belum terbiasa dengannya. Orang-orang yang belajar suatu bahasa baru mempelajari ungkapan idiom bahasa tersebut sebagaimana mereka mempelajari kosakata lain dalam bahasa itu. Pada kenyataannya, banyak kata dalam bahasa alami yang berasal sebagai idiom tapi telah tersimilasi baik sehingga justru kehilangan maknanya langsung. Salah satu istilah yang sering dibicarakan dalam kajian linguistik, frasa merupakan suatu linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Berupa gabungan kata berarti frasa setidaknya terdiri atas dua kata. Bersifat mempredikatif berarti bahwa salah satu kata yang terdapat dalam gabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Sifat mempredikatif pada gabungan kata ini membedakan frasa dan klausa dan kalimat. Beberapa contoh frasa yaitu sebagai berikut. 1. Ayam hitam saya. 2. Ayam hitam. 3. Ayam saya.
4. Rumah besar itu. 5. Rumah besar putih itu. 6. Rumah besar di atas puncak gunung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nurinizla Istianah. Saya akan menjelaskan materi terakhir kelompok kami, yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Indikator ketepatan pilihan kata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu, dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara, serta menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Baik, selanjutnya, diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada di dalam gagasan secara verbal, tertulis atau terucap, serta membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Macam-macam diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sinonim, yang kedua antonim, ketiga polisemi, keempat homograf, kelima homofon, keenam homonim, ketujuh hiponim, dan ke-8 hipernim.